Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Kau memberkati kami dan menyatakan kasih-Mu lewat kehidupan kami. Karena itu kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu secara khusus di dalam satu hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kami, membimbing kami dan menuntun kami, agar kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami serahkan hidup kami Tuhan, melalui persekutuan renungan pagi kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi kami, dan firman-Mu yang ingin kami dengarkan, Kau berikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerimanya dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan, karena kami adalah manusia yang berdosa. Agar kami kiranya layak menjadi anak-Mu, sucikan dan kuduskanlah kami. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 14. Beginilah dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Huida jalahu hatidakon hami nau disuruh amaido anaki bahen sipalua portibion. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Pohon akan terlihat atau dikenal dari buahnya bila ia kita temukan. Buah menjadi salah satu ciri atau karakteristik untuk mengenal pohon apa ia. Demikian halnya dengan pengikut atau anak-anak Kristus, akan menggambarkan sikap dan siapa Tuhan melalui para pengikutnya, sama dengan buah yang menggambarkan pohonnya tersebut. Saudari-saudari yang terkasih, kasih Allah begitu terlihat dari pola kehidupan setiap orang Kristen atau orang lain seharusnya mampu mengenal karakteristik atau sikap Allah melalui sikap dan tindakan para pengikutnya, yaitu kita sendiri. Allah Maha Pengasih nyata melalui pengutusan anaknya ke dalam dunia, dan itu kita saksikan dan kita yakini. Itu mengapa kita secara keseluruhan harus mau atau harus mampu untuk menunjukkan karakter Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, kita bersaksi bagi dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Dan itulah mengapa melalui renungan kita pagi hari ini, kita dihimbau, kita diajak agar kita menunjukkan karakteristik Allah yang Maha Pengasih melalui kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah mitra Allah untuk dunia, untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah yang telah kita terima harus kita akui dan kita saksikan, harus kita ceritakan kepada dunia. Allah telah menunjukkan dan mengutus anaknya sebagai juru selamat kita, agar kita terlepas dari cengkraman iblis, agar kita terlepas dari maut dan kematian, agar kita diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah terlihat bagaimana landasan iman. Karena iman di dalam Kristus akan mengajarkan kasih kepada Allah, dan kasih kepada Allah harus menyatakan kasih kita terhadap sesama. Artinya ada feedback,
ada hubungan timbal balik. Ketika kita mampu mengatakan kita mengasihi Allah, itu tidak dapat berdiri sendiri, karena itu akan terlihat dari kehidupan kita. Kita mengasihi Allah akan terlihat indikasinya melalui sikap dan cara kita terhadap sesama. Bagaimana kita juga mampu untuk mengasihi sesama. Ada hubungan vertikal dan juga hubungan horizontal yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka dengan demikian Rasul Yohanes menegaskan iman Kristen ini sebagai dasar bagi kasih yang dimiliki. Dia mengumumkan dengan pokok iman yang begitu mewakili kasih Allah di ayat 14 ini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Inilah yang menjadi pokok landasan iman Kristen. Di ayat 14 ini dengan jelas kita melihat adanya hubungan Yesus dengan Allah sebagai satu-satunya putra Allah yang tunggal yang tidak ada duanya. Melalui ayat 14 ini kita juga melihat bagaimana hubungan Yesus dengan jabatannya terhadap kita manusia, yaitu sebagai juru selamat kita ke dalam dunia yang menyelamatkan manusia. Di dalam ayat 14 ini juga kita melihat bagaimana dasar yang menjadikannya demikian, bahwa Yesus melakukan semuanya itu atas dasar kasih Allah kepada manusia, kepada Yesus, dan Yesus mewujudkannya melalui perintah bahwa Bapa telah mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia agar manusia itu diselamatkan, agar kasih Allah kepada manusia itu tidak terputus karena dosa tersebut. Saudari-saudari, kita telah bahwa saudara-saudari Yohanes diyakini sudah menyaksikan kodrat manusiawinya Yesus itu sendiri di dalam kehidupan mereka, dan mereka telah meyakini bahwa melalui pekerjaannya yang kudus tersebut, Yesus telah mewujudkan atau menyaksikan kodrat manusiawinya. Dan orang-orang menjadi percaya kepada Yesus karena mereka telah mendengarkan kesaksian orang-orang percaya. Dan bila kita sudah percaya, maka kita akan mampu mendemonstrasikan kasih Allah itu, kasih kepada Allah dan kasih kepada semua atau sesama. Itu mengapa setiap orang Kristen, marilah kita mampu untuk menjadi saksi dan mampu untuk bercerita, menyatakan kasih Allah kepada dunia. Karena kita adalah mitra sekerja Allah, maka kita juga harus turut serta menjadi pelaku dan menyaksikan kepada sesama kita. Maka marilah kita untuk hidup menunjukkan karakter Yesus Kristus itu sendiri di dalam setiap kehidupan kita, terlebih dalam mengasihi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.